Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Andraso Napoleon Berbagi Cerita. Kita akan mewawancarai Ibu Haja Rukmila Fauziah Maulidiah ini. Kita minta pendapatnya tentang pencalonan Presiden Pak Anies Baswedan dan harapannya terhadap presiden kita yang akan datang. Bagaimana menurut Ibu? Adakah Ibu berpikir tentang presiden Republik Indonesia yang akan datang? Nggak pernah mikirin tentang presiden, Ibu? Ya, semoga Pak Anies Baswedan ini menjadikan masyarakat Indonesia itu mengenal Al-Quran terjemahan dan membacanya, dan bisa memenuhi harapan rakyat Indonesia. Apa menurut Ibu harapan rakyat Indonesia yang diharapkan dari Pak Anies Baswedan apabila terpilih jadi presiden? Rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera, kebutuhan pokok terjangkau, pengangguran nggak banyak pengangguran. Maksud Ibu pengangguran ini bekerja sama orang lain atau punya usaha sendiri, Bu? Jadi mungkin Ibu bisa jelasin pengangguran sebagai orang yang mencari kerja atau orang yang ingin usaha. Ya, kalau orang mau kerja, kerjanya mudah, ada tempat bekerjanya. Kalau mau usaha, ada fasilitasnya, dimudahkan. Ya, jadi kalau ingin bekerja istilahnya ada penciptaan lapangan kerja yang baru ya, sehingga bisa para sarjana yang dididik di semua universitas Indonesia, SMK, juga sekolah kejuruannya bisa sesuai antara jumlah output yang keluar dengan lowongan kerja yang diciptakan, sehingga link and match istilahnya. Kalau di luar negeri memang ya dari awal itu sudah terarah pendidikan, itu sudah tahu kebutuhan dunia kerjanya, nggak asal sekolah, asal cetak, nggak terukur. Demikian juga terdata masyarakat yang tidak punya pekerjaan, yang ingin usaha, itu bisa terdata dengan baik. Jadi ada sistem pendataan yang baik terhadap masyarakat Indonesia, apakah usahanya. Jadi bukan sekedar sensus ekonomi yang nggak nyambung. Ada pendataan tentang ekonomi masyarakat, tapi data itu bekerjanya kemana gitu, apa menjadi sumber pemikiran pejabat nasional apa sekedar proyek ya. Mungkin begitu ya, Bu ya. Terus apa itu aja, Bu, kalau ngelihat cerita-cerita Kota Baru misalnya, Ibu di zaman Pak Jokowi ini Ibu dengar ada pembangunan ibu kota Nusantara yang pejabat-pejabatnya pulang pergi camping di tengah hutan di Kalimantan. Apa Ibu pengen ikut camping di sana kira-kira, Bu? Enggak lah. Enggak ya, Bu ya. Kok enggak ikut camping? Pejabat-pejabat daripada camping di sana, Bu? Mungkin di sana dapat honor kali ya camping di sana. Orang kan camping biasanya keluar modal. Mungkin camping di ibu kota Nusantara itu dapat Bu, pulangnya dapat sangu kali. Masa Ibu nggak mau?
Hah? Kalau ibu misalnya dikasih dana 10 juta pulangnya dari kemah di ibu kota Nusantara yang di Kalimantan tuh mau nggak kira-kira ibu? Ya mau aja. Oh mau ya, malah rame-rame bu yang ngajak orang, ngajak ngajak tetangga, saudara ya kita camping di Kota Baru pulang bawa duit 10 juta. Ya lumayan lah untuk kehidupan sebulan 2 bulan pulang dari sana. Ya kalau ada kegiatan seperti itu, camping di ibu kota negara yang baru itu, mungkin rakyat Indonesia kebagian juga dari proyek mercusuar itu, ya memberi kesejahteraan juga bagi masyarakat Indonesia ketimbang kita dengar ada bantuan-bantuan langsung yang kita juga nggak ngelihat dari antrian tuh kayaknya orang-orang bawa HP, bawa motor. Bantuan langsung itu sepertinya orang banyak yang ngomong bukan orang miskin. Sementara kita ketemu orang-orang miskin yang sebenarnya nggak dapat bantuan langsung. Dan mereka nggak bisa memproses bantuannya karena katanya udah ditentukan dari pusat. Ya ini memang keanehan-keanehan yang mengasihkan ini. Memang ya mesti kita juga punya ide aneh. Masyarakat mendaftar untuk camping di ibu kota negara yang baru, lalu disiapkan dananya. Jadi bukan sekedar pejabat-pejabat aja yang camping ke lokasi ibu kota negara baru di Kalimantan itu. Kalau perlu seluruh rakyat Indonesia gitu. Baru nanti lama-lama kan berkembang itu ibu kota negara yang baru. Nggak usah dulu bangun gedung-gedung lah, bangun perkemahan nasional dulu aja di ibu kota negara baru. Ya ini gagasan yang kira-kira lumayan lah rakyat dapat dana gitu ya nggak. Jadi ada kerjaan lah, ini kan lumayan penciptaan lapangan kerja juga dengan program pemerintah. Jadi bukan kelompok tertentu aja yang dapat kebagian proyek di ibu kota negara baru, rakyat juga sambil kunjungan ya sambil mengais rezeki gitu. Ya kan masyarakat aja naik haji umroh aja berbondong-bondong antri sampai puluhan tahun kan. Kalau ada program yang lebih hebat lagi, rakyat ini bisa berkunjung ibu kota negara yang baru, difasilitasi, dikasih uang saku, saya rasa jadi nggak sekedar proyek mercusuar, jadi proyek rakyat gitu. Kira-kira menurut ibu gimana itu, bagus nggak bu ya? Tadi pemikiran saya yang barusan nih. Iya, bagus aja. Lebih bagus lagi di sana dikasih usaha. Siapa yang mau usaha di sana, sediain usahanya. Iya, Pindah ke sana. iya istilahnya ibu misalnya bisa bikin pempek ya, Iya. ibu bikin pabrik pempek, nanti bisa dijual online seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Wah ibu ini ternyata rakyat kita ini sebetulnya cerdas-cerdas, cuman nggak tahu nyalurinnya kemana, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang. Jadi ini ibu ini sebetulnya sekolahnya nggak tinggi nih, cuman lulus SMP, SMA kelas 2, tapi ternyata punya pemikiran juga yang bagus-bagus. Iya, pengen usaha, cuman memang belum ketemu orang yang ngebantu ibu saya selain suami ibu ya. Ya memang agak rumit birokrasi kita ini. Sepengetahuan saya dulu ketika lulus sarjana disuruh menciptakan lapangan kerja tahun 1988, lalu saya bikin usaha sejak tahun 89 sampai berdiri kafe pada tahun 1990. Nah ini ketemu ibu ini yang kerja sama saya waktu itu. Nah ketika saya udah kehabisan modal karena udah membeli fasilitas alat-alat dan lain-lain, udah mulai jalan lah usaha saya itu, tapi ya masih trouble lah, banyak untuk modal kerjanya kurang, baru beli alat-alat ya.
Tahu-tahu datang pejabat Pemda nanya izin. Bukannya nggak bantu, malah mau nutup dia. Apa dia bantu, apa yang kurang, apa gitu, sehingga bisa jalan usaha kita. Dia ngancam nutup, matanya melotot segala macam. Sepertinya kita punya kesalahan, mau dihukum, mau ditangkap. Akhirnya saya bilang, ya udahlah tutup aja Pak. Saya juga udah capek ini jalanin perintah Rektor UI waktu itu Profesor Sujudi menciptakan lapangan kerja. Saya udah 3 tahun ngerintis, cari modal ke sana sini untuk membangun usaha ini. Atau aparat pemerintah Kota Bandar Lampung malah mau nutup. Ya saya suruh tutup sekalian ya, tapi saya tidak mau gagal waktu itu. Akhirnya salah satu orang yang kerja sama saya, ibu ini, Hajah Rukmilah Fauziah Ngolediah, saya nikah karena saya nggak mau gagal. Alhamdulillah sekarang kami memiliki anak 5 orang. Satu Muhammad Habibi Andrason, nomor 2 Siti Rosmini Sofia Tasmin, udah berkeluarga, yang satu sarjana sipil, yang satu sarjana arsitektur. Masing-masing sudah punya anak 1, istri Habibi Andrason, Umi Kalsum, anaknya Fauzia Kamila, dan yang nomor 2 Siti Rosmini Sofia Tasmin, sarjana arsitektur, sudah menikah dengan Nandini Azizu, sarjana arsitektur, punya anak Revika Liliana Salwa. Lalu anak saya yang nomor 3 Muhammad Syahidin Hanrasan, sekarang kuliah di akuntansi Universitas Bandar Lampung. Yang nomor 4 sekarang kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, seni murni melukis. Yang nomor 5 Bintang Ilas Andrason, kelas 5 SLB Ma'arif, Bantul. Akhirnya ya saya bisa usaha, melanjutkan usaha yang mau ditutup pemerintah, aparat pemerintah daerah Kota Bandar Lampung itu. Dan hari ini kita membangun kampung Quran terjemahan di Yogyakarta sebagai bentuk perjuangan agar masyarakat Indonesia bisa cerdas, semua bisa mengikuti jejak PJ Habibie yang cerdas karena Iqra, membaca Quran terjemahan. Jadi orang muslim ini sebetulnya bisa menjadi cerdas dengan Iqra, perintah Iqra, membaca, belajar. Jadi bukan sekarang ini malah tidak mau belajar membaca Iqra, sehingga bodoh terhadap agamanya, sehingga tidak memiliki kekuatan dalam doa politik seperti yang dinyatakan Ustadz Yahya Waloni dalam Mahkamah Agung. Pak Prabowo menang, tapi kok yang dilantik Pak Jokowi, kok kita kalah ya? Ya kalah karena memang umat Islam nggak punya kekuatan, karena dia tidak Iqra seperti umat yang dibangun oleh Nabi terakhir kita Muhammad SAW di Madinah, yang selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Iqra membaca Quran sehingga diberi kekuatan yang menolong. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.